Pemerintah bersama DPR secara resmi menyepakati rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi undang-undang. Namun, pengesahan tersebut menuai pro dan kontra, terutama dari mayoritas organisasi tenaga kesehatan. Selengkapnya dalam diskusi bersama Reza Ramadansyah. RUU Kesehatan baru saja disahkan oleh DPR menjadi undang-undang, tapi pengesahan itu menuai pro kontra terutama di kalangan sejumlah organisasi profesi tenaga kesehatan. Dan kemudian apa ya untungnya bagi masyarakat? Selanjutnya, kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan undang-undang tentang kesehatan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Rapat paripurna DPR RI mengesahkan RUU Kesehatan Selasa siang. Meski fraksi Partai Nasdem menyatakan setuju dengan catatan dan hanya fraksi Partai Demokrat serta PKS yang menolak pengesahan, mayoritas fraksi di DPR RI menyatakan setuju RUU Kesehatan menjadi undang-undang. Oke, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menekankan bahwa RUU Kesehatan ini sebagai upaya transformasi kesehatan di tanah air, apalagi semenjak pandemi COVID-19 melanda Indonesia bahkan dunia global. Yang pertama, dari fokus mengobati menjadi mencegah. Pemerintah sepakat dengan DPR, pentingnya layanan primer dikedepankan. Untuk layanan promotif dan preventif dilakukan berdasarkan siklus hidup. Untuk mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat, pemerintah menekankan pentingnya standarisasi jaringan layanan primer dan laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Tapi pengesahan RUU Kesehatan ini bukan tanpa penolakan selain dari dua fraksi yang ada di DPR RI. Sejumlah organisasi profesi menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Masa yang merupakan para nakes ini menolak pengesahan RUU Kesehatan. Ada sejumlah hal yang menjadi alasan mengapa para nakes menolak pengesahan dari RUU Kesehatan. Mulai dari pembahasan yang tidak partisipatif dan juga transparan, lalu dianggap tidak urgent, diizinkannya impor dokter asing, kemudian organisasi profesi tak berkepastian hukum, hingga ada juga karena penganggaran wajib yang dihapuskan atau mandatory spending dari negara untuk sektor kesehatan. Ini yang menjadi sorotan dari Ikatan Dokter Indonesia. Bahwa mandatory spending ini itu bukan sekedar sebuah program kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pusat atau daerah, tapi itu adalah sebuah komitmen negara. Kuantitas itu dibutuhkan, jadi prosentase itu dibutuhkan dalam satu upaya pembuktian kepada masyarakat bahwa masyarakat ingin mendapatkan kepastian hukum komitmen negara terkait dengan pembiayaan kesehatan. Sehingga hilangnya mandatory spending ini akan bisa mengakibatkan keberpihakan atau komitmen negara tidak dipertegas di dalam satu regulasi. Dan kalau kita bicara sekarang program transformasi kesehatan itu adalah program yang berbiaya tinggi. Program yang harus dimunculkan dalam satu bentuk sebuah anggaran. Ya, kalau umpamanya sekarang anggaran itu tidak disebutkan, dari mana sumber pembiayaan program transformasi ini? Inilah yang kemudian bisa diartikan bukan tidak mungkin, maka yang lebih difokuskan negara itu hanya di dalam hilirisasi sektor kesehatan. Penguatan infrastruktur, penguatan berkaitan dengan investasi kesehatan, penguatan berkaitan dengan SDM kesehatan sehingga membuka peluang SDM kesehatan asing yang masuk ke Indonesia. Padahal kita tahu bahwa problem kesehatan itu adalah problem dari hulu sampai hilir. Dengan adanya pro dan kontra terkait pengesahan RUU Kesehatan, kami juga diskusi hal ini dengan Ombudsman RI. Bagaimana RUU Kesehatan ini juga memiliki peran penting dalam peningkatan layanan kesehatan dari masyarakat, tapi juga keberpihakannya dalam perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Justru fokus pada layanan primer dengan kegiatan preventif dan promotif ini terancam akan terbengkalai dalam pelaksanaannya khususnya di pemerintah daerah
karena daya dukung anggaran yang justru kalau sebelumnya ada mandatory spending 10% itu, sekarang justru itu dihilangkan. Nah ini problem ini. Pemda kita umumnya kalau dia tidak diatur di undang-undang, maka itu kemudian gampang diabaikan. Bahkan diatur di undang-undang pun selama ini masih sangat banyak Pemda yang mengalokasikan anggaran untuk kesehatan itu jauh di bawah 10%. Ombudsman mencatat ada daerah yang cuma 3, 4, atau 5%. Nah apalagi kalau tidak diatur di undang-undang. Kemudian kedua adalah, ini juga menjadi kerisauan dari para tenaga kesehatan dan tenaga medis, di mana sisi perlindungan hukum itu masih dirasa belum teroptimal. Ombudsman sebenarnya sudah menyampaikan DIM, Daftar Inventarisir Masalah, ke Panja DPR, di mana kami mengedepankan bagaimana sisi pengawasan administrasinya, ya, bukan semata sisi penindakan pidana, gitu ya. Karena kalau pidana ini ketakutannya kemudian adalah akan terjadi kriminalisasi, di mana gagal praktek itu kemudian lalu dikriminalisasikan. Ketika terjadi resiko medis lalu dikriminalisasi atau lewat jalur pidana. Ombudsman sebenarnya meminta agar penyelesaian pada tingkat pertama itu adalah pada sisi administrasi, artinya rejim hukum administrasi itu yang menjadi dasar bagi penyelesaian perselisihan dan memberikan perlindungan bagi semua pihak, baik bagi pasien, baik bagi keluarga pasien, maupun juga bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan maupun institusi rumah sakit sendiri. Lalu bagaimana respon dari pemerintah terkait catatan yang disampaikan oleh Ombudsman RI? Kemudian keberatan yang disampaikan oleh sejumlah organisasi profesi tenaga kesehatan. Dan jadi pertanyaan publik, apa untungnya bagi masyarakat dengan adanya RUU Kesehatan ini? Kita sangat berharap undang-undang ini dapat dirasakan untuk memberikan dukungan terhadap transformasi layanan kesehatan. Nah, transformasi layanan apa sih yang sebetulnya diharapkan kita ke depan? Yaitu melakukan suatu perubahan untuk ke arah peningkatan dan perbaikan. Satu dalam hal jangkauan atau akses layanan, karena saat ini kan banyak masyarakat yang tidak terjangkau ya akses. Yang kedua adalah mutu layanan, dan ketiga adalah mudah dan murah. Nah, sehingga dengan undang-undang yang sudah disahkan ini sudah terlihat di sana bagaimana tidak ada dong kriminalisasi, tidak ada diskriminasi, dan tidak ada liberalisasi di situ. Nah, sehingga ini sudah clear menjawab apa yang menjadi keraguan atau ketidaksetujuan dari orang-orang tadi yang menyampaikannya. Yang pasti negara bertanggung jawab atas layanan kesehatan terhadap warganya. Transformasi kesehatan jadi penting jika benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Gimana?